Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi melalui tatap maya dengan saya Citra Karisma Islami di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berbicara tentang proses belajar, pasti akan selalu ada evaluasi dalam setiap proses pembelajaran. Maka dari itu, mari kita pahami terkait dengan evaluasi hasil belajar. Dimulai dengan prinsip evaluasi hasil belajar. Pada prinsipnya, evaluasi hasil belajar sangat penting dilaksanakan dalam setiap pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan melaksanakan evaluasi kita dapat melihat atau menilai bagaimana tingkat keberhasilan yang dicapai dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan nantinya hal itu juga yang menjadi indikator untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan. Apa itu prinsip keseluruhan? Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif, dimaksudkan bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Dengan prinsip berkesinambungan ini, di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambut dari waktu ke waktu. Seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir, prinsip objektivitas. Ini yang harus kita pegang teguh. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Jadi kita sebagai guru diusahakan jangan sampai subjektif dalam proses menilai. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat-alat evaluasi hasil belajar. Yuk kita bahas satu-satu ya. Evaluasi hasil belajar adalah proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Alat evaluasi hasil belajar bervariasi tergantung pada jenis dan tujuan evaluasi yang dilakukan. Berikut adalah beberapa alat evaluasi hasil belajar yang umum digunakan di sekolah. Pertama, alat evaluasi belajar jenis tes. Tes pilihan ganda terdiri dari pertanyaan dengan beberapa opsi jawaban, di mana hanya satu yang benar teman-teman. Kelebihan dari tes ini, pertama, objektivitas, yaitu penilaian sangat objektif karena jawaban benar atau salah sudah ditentukan. Selanjutnya, efisiensi, yaitu mudah dan cepat untuk dinilai, baik secara manual maupun menggunakan teknologi. Kelebihannya lain itu apa? Yaitu cakupan luas karena dapat mencakup banyak materi dalam waktu singkat. Dan kekurangannya tentu saja di tes ini adalah superficialitas, yaitu tidak selalu mengukur pemahaman mendalam atau kemampuan berpikir kritis. Kekurangan selanjutnya gampang menebak, yaitu siswa bisa menebak jawaban yang benar sehingga hasil tidak selalu mencerminkan pemahaman yang sebenarnya. Pengembangan soal membutuhkan waktu dan keterampilan untuk membuat pertanyaan yang baik dan bebas dari bias. Itu untuk pilihan ganda. Tes isiannya lain itu tes isian singkat. Tes isian singkat ini meminta siswa mengisi kata atau frase yang hilang dalam sebuah kalimat atau menjawab pertanyaan singkat. Kelebihannya, mengukur recall, efektif untuk mengukur kemampuan siswa mengingat fakta dan informasi spesifik. Objektivitas, mudah dinilai dengan objektif jika kunci jawaban jelas. Efisiensi atau relatif cepat untuk dinilai dibandingkan dengan esai. Sementara kekurangannya, keterbatasan kurang efektif untuk mengukur kemampuan analitis dan berpikir kritis. Penafsiran jawaban siswa yang berbeda, tetapi benar, mungkin sulit untuk dinilai secara konsisten.
Pengembangan soal membutuhkan usaha untuk memastikan soal jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya ada tes benar salah. Tes benar salah ini adalah meminta siswa menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Kelebihan dari tes ini, objektivitas, yaitu penilaian sangat objektif dan mudah sekali. Efisien, mudah dan cepat untuk dibuat atau dinilai. Cakupan materi ini yaitu untuk dapat mencakup banyak materi dalam waktu singkat. Sementara kekurangannya, hanya ada dua pilihan jawaban, sehingga kemungkinan menebak benar cukup tinggi. Kedalaman tidak mengukur pemahaman mendalam atau kemampuan berpikir kritis. Pengembangan soal membutuhkan kejelian untuk membuat pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Tes esai ini meminta siswa menulis jawaban panjang yang menjelaskan, menganalisis, atau mengevaluasi suatu topik. Kelebihannya, mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis serta analitis. Ekspresi memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan argumen dan mengekspresikan pemikiran mereka. Kekurangannya nih, subjektivitas, penilaian bisa sangat subjektif dan bervariasi antar penilai. Waktu membutuhkan waktu yang lama untuk menilai dengan cermat. Bias penulis, siswa yang kurang mahir menulis mungkin tidak dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan baik. Sementara ada tes lisan. Tes lisan meminta siswa memberikan jawaban secara verbal, biasanya dalam bentuk wawancara atau presentasi. Kelebihannya, interaksi langsung memungkinkan penilaian interaktif dan mendalam. Keterampilan komunikasi, menilai keterampilan verbal, dan kemampuan berpikir cepat. Feedback segera, guru dapat memberikan umpan balik langsung saat itu juga. Kekurangannya, subjektivitas penilaian bisa sangat subjektif dan dipengaruhi oleh bias penilai itu sendiri. Dalam hal ini guru ya, keterbatasan waktu membutuhkan waktu yang lebih lama per siswa dibandingkan dengan tes tertulis. Tentu saja nervous juga bisa terjadi. Siswa mungkin merasa gugup yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Jika tadi kita berbicara tentang alat evaluasi hasil belajar berbentuk tes, teman-teman, maka selanjutnya akan dibahas tentang alat evaluasi hasil belajar jenis non-tes. Yang pertama, observasi, melibatkan pengamatan langsung ini untuk observasi terhadap siswa saat mereka melakukan aktivitas tertentu. Guru menggunakan rubrik atau daftar cek untuk menilai kinerja dan perilaku siswa. Kelebihannya yaitu real time assessment. Guru dapat mengamati siswa dalam situasi nyata dan memberikan umpan balik segera. Terus selanjutnya, contextual understanding, memungkinkan penilaian dalam konteks belajar yang alami, sehingga lebih akurat menggambarkan kemampuan siswa. Holistic view, mengamati berbagai aspek seperti keterampilan sosial, kerjasama tim, dan sikap siswa atau tingkah laku siswa itu sendiri. Untuk kekurangannya, subjectivity, penilaian dapat dipengaruhi oleh bias pribadi guru itu sendiri. Selanjutnya, research intensif, membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan untuk mengamati dan mencatat secara rinci. Limited scope, hanya bisa menilai perilaku yang terlihat, bukan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner dan survei mengumpulkan data tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran dan lingkungan belajar. Kelebihan, wide coverage, dapat mengumpulkan data dari banyak siswa dengan cepat. Kuantitatif data menghasilkan data kuantitatif yang mudah dianalisis. Anonymity, dapat dirancang anonim sehingga siswa merasa lebih nyaman memberikan jawaban jujur. Kekurangannya adalah superfisikal, jawaban mungkin tidak mendalam dan bisa dipengaruhi oleh keinginan untuk memberikan jawaban yang diharapkan. Terus selanjutnya, misinterpretation, siswa mungkin salah memahami pertanyaan itu sendiri. Selanjutnya, response bias, ada kemungkinan siswa memberikan jawaban yang mereka anggap diinginkan oleh guru itu. Selanjutnya ada portofolio.
Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukkan perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti tulisan, proyek, dan refleksi pribadi. Kelebihannya, comprehensive record mengumpulkan berbagai jenis pekerjaan siswa sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa. Selanjutnya adalah student reflection. Siswa dengan dapat melihat perkembangan mereka sendiri dari waktu ke waktu. Selain itu, kelebihannya adalah flexibility, dapat mencakup berbagai bentuk kerja seperti tulisan, proyek, dan karya seni. Kekurangannya, time consuming, membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menilai. Selanjutnya adalah standardization issue, sulit untuk menetapkan kriteria penilaian yang konsisten serta objektif. Selanjutnya, student engagement memerlukan tingkat keterlibatan yang tinggi dari siswa untuk efektif. Oke, tadi sudah dibahas tentang tes yang berkaitan berupa evaluasi belajar jenis tes dan evaluasi belajar jenis non-tes. Selanjutnya adalah peran guru dalam proses evaluasi belajar ini. Bagaimana teman-teman ya? Jadi peran guru dalam proses evaluasi hasil belajar itu sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga penggunaan hasil evaluasi. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, guru dapat memastikan bahwa evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Hal ini pada akhirnya akan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, itu peranan guru. Sementara fungsi maupun tujuan diadakan evaluasi pembelajaran secara terhadap siswa atau peserta didik ini. Evaluasi di sini sebagai alat untuk mengetahui apakah siswa atau peserta didik tersebut telah menguasai pengetahuan atau keterampilan atau materi pembelajaran yang telah diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya, untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan siswa dalam melakukan kegiatan belajar, untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, apakah sudah memahami dan menguasai keterampilan atau materi pembelajaran yang telah disampaikan. Sebagai sarana umpan balik feedback bagi seorang guru yang bersumber dari siswa tersebut. Misalnya, seorang guru melontarkan stimulus kepada peserta didik, apakah stimulus tersebut mampu direspon oleh peserta didik tersebut atau sebaliknya, sehingga guru bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam belajar gitu ya teman ya. Selanjutnya sebagai alat untuk mengetahui sampai mana perkembangan belajar siswa tersebut. Yang terakhir, sebagai laporan hasil belajar peserta didik yang diberikan kepada orang tua sebagai bukti sampai mana tingkat kemampuan siswa tersebut. Misalnya dalam hal ini berupa raport. Penyusunan instrumen atau alat evaluasi ini berikut merupakan langkah-langkah dalam penyusunan instrumen hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Mari kita simak. Yang pertama adalah menentukan ruang lingkup materi dan tujuan penilaian. Yang selanjutnya, menentukan jenis soal, menentukan jumlah atau banyak soal, melakukan review oleh pihak lain, dan melakukan perbaikan, membuat rancangan soal, mengadministrasikan soal agar siap digunakan, menganalisis hasil evaluasi, memberikan skor nilai hasil evaluasi pada masing-masing siswa. Demikian materi terkait dengan evaluasi belajar. Semoga dapat kita pahami bersama sebagai langkah akhir dalam menentukan penilaian terhadap siswa kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.